Baik pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan kita yang menarik malam hari ini bersama para legend ya yang menjadi juru bicara presiden di eranya masing-masing. Tapi sebelum ke sana, Mas Ari, kita pengen tahu juga bagaimana kemudian peran dari para pembantu presiden ini, khususnya yang berkaitan dengan komunikasi publik dari istana kepada rakyat. Ada juru bicara presiden, ada kemudian Mensesnek, atau mungkin ada asisten yang membantu di kanan kiri presiden. Ini bagaimana seharusnya mereka membagi perannya? Nah, saya masih ingat ketika Bung Karno itu menjadi juru bicara sendiri. Karena kementeriannya sedikit dan lebih banyak pada soal revolusi, mempertahankan kemerdekaan. Di zaman Soeharto ada yang namanya Murdiono, Pak Murdiono. Dia bisa menjelaskan program Soeharto. Ya. Kemudian ada Pak Harmoko yang juga menjelaskan program-program pemerintah. Kemudian di era Gus Dur, Pak Habibie dulu ya. Pak Habibie juga tidak ya, maksudnya Pak Habibie juga bermain sendiri gitu ya, menjadi tokoh sentral. Betul. Di zaman Gus Dur itu, karena saya pernah lama menjadi wartawan, saya mengalami kemerdekaan dalam meliput di istana. Jadi kami tahu, oh jadwalnya hari Senin ini Pak Wimar. Jadi bukti ya pada saat itu kinerjanya Pak Wahyu seperti apa. Saya mudah menghubungi, mengakses istana gitu ya. Kemudian di zaman Bu Mega tidak ada juru bicara. Hanya setelah Bu Mega tidak menjadi presiden, saya kebetulan pernah mengurusi media spesialis gitu ya, sehingga saya tata bagaimana pola komunikasi di kantor mantan presiden Bu Mega. Nah di zaman Pak SBY kita pun juga tahu, paham betul gitu, apa yang urusan dalam negeri pasti Mas Andi yang menjadi juru bicaranya. Demikian juga ketika masalah luar negeri Pak Dino Patijalal. Nah ketika zamannya Pak Jokowi, Mas Johan Budi menjadi segala juru bicara gitu ya. Nah tetapi yang saya sayangkan di era Pak Prabowo ini, dengan kekuatan yang cukup besar personilnya di PCO, ternyata mereka lemah gitu ya mengimplementasikan program-program Astacita. Dalam bayangan semula gitu ya, saya berharap Hasan Nasbi sebagai koordinator chiefnya gitu ya, dia membawai beberapa deputy yang bisa menangani persoalan-persoalan di klaster gitu ya. Misalkan Dita Irawadi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial gitu ya. Sekarang menterinya banyak. Karena menterinya banyak, juru bicaranya banyak gitu ya. Tetapi tidak dikelola dengan baik oleh kantor PCO. Seharusnya mereka mempunyai spesialisasi gitu ya. Oh, Prita Lulu berkaitan dengan pertanian itu belum misalkan. Terlihat ya di jalannya PCO selama ini, Mas Ari. Setelah kasus ada salah satu deputy di PCO yang slip bicaranya tentang rakyat jelata, mereka mengalami ketakutan sehingga kembali lagi kepada Hasan Nasbi sebagai sosok tunggal yang bermain di PCO. Dan seharusnya sosok tunggal ini jangan juga punya bonding, ikatan hubungan dengan presiden begitu kuat. Bahkan harus tidur, makan, bahkan ke kamar mandi pun seorang juru bicara paham betul apa yang dikehendaki oleh presiden. Nah, saya melihat dalam sejarah kantor kepresidenan, komunikasi presidenan, di zaman detik-detik yang menegangkan di zaman Pak Gus Dur, itu juru bicaranya luar biasa. Kita wartawan tuh bisa 24 jam melihat aktivitas di istana. Kalau sekarang Pak Prabowo ini kan ya office to hour gitu ya, hanya jam kantor aja yang terlihat gitu ya. Tetapi mereka gagal menjelaskan persoalan-persoalan yang cukup berat. Ingat loh, di semua era presiden ini juga paling berat nih. Pengangguran, kemudian belum lagi yang tarif Trump. Wah, luar biasa. Persoalan yang luar biasa ini masa tidak bisa ditangani oleh kantor PCO yang cukup besar. Sayang betul gitu ya. Sehingga kita bisa lihat gaya pola komunikasinya bukan lagi mengekspos seseorang misalkan dengan monolog di video gitu ya, bukan juga gitu ya. Baik Mas Ari. Kita kembali mungkin ke Bang Andi. Ini presiden katanya masih mempertimbangkan pengunduran diri Hasan Nasbi. Tapi dengan pengalaman yang dimiliki oleh bapak-bapak di era kepemimpinan sebelumnya, Bang Andi juga apa kemudian yang harus dilakukan menjadi catatan perbaikan sehingga komunikasi antara juru bicara sendiri kepada presiden harus kuat dulu sehingga bisa menginterpretasikan apa yang menjadi pemikiran dan ucapan presiden ini secara tepat kepada masyarakat. Memang kalau betul nanti Bung Hasan Nasbi diganti, penggantinya harus tetap punya chemistry dan juga dapat trust dari presiden. Karena kepercayaan itu yang membedakan. Kalau tidak dapat trust kan susah untuk dapat akses kepada presiden, boleh kata 24 jam kalau perlu untuk mewakili presiden menyampaikan kepada publik. Nah, itu butuh trust, butuh akses, dan kemudian memang
Presiden Prabowo menunjuk Pak Mensesnek sebagai juru bicara, tetapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir, kalau beban kerja dari Mensesnek itu ringan, ya nggak apa-apa juga sih, bisa saja seperti Pak Murdiono dulu. Tapi itu kan zaman Orde Baru ketika semua bisa dikontrol oleh istana, termasuk pers. Tapi zaman sekarang rasanya susah untuk merangkap-rangkap. Karena itu memang perlu, kalau betul diganti maka harus ada penggantinya segera, dan kemudian juga ya tentu saja orang yang betul-betul dipercaya oleh presiden. Ya kira-kira seperti Mas Pras inilah, Mensesnek ini yang kemudian bisa memahami betul apa yang dipikirkan oleh Presiden Prabowo. Kalau tidak maka akan terulang lagi. Apalagi kalau kemudian ada orang baru yang harus belajar lagi bagaimana Presiden Prabowo dan sebagainya, apa yang diinginkan dalam konteks baik substansi maupun juga gaya. Dan ini memang agak sulit, tetapi saya rasa pasti ada begitu banyak kok orang di sekeliling Presiden Prabowo yang bisa kemudian juga punya kemampuan komunikasi, memahami apa yang diinginkan Presiden, substansinya juga memahaminya, dan bisa mendapat trust dari Presiden. Oke, baik Bang Andi. Pak Wahyu, ini kalau kemudian nanti akhirnya diganti Kepala Komunikasi Kepresidenan ini, apa kemudian yang menjadi kriteria utama? Apakah yang ditunjuk nanti adalah orang yang sudah memiliki, diberikan kepercayaan dulu, sudah ada kedekatan dulu dengan Pak Prabowo, atau kepercayaan itu, trust itu bisa dibangun dengan kebiasaan? Ya, bisa dua-duanya. Tapi memang dalam situasi yang sekarang ini lagi, agak berat situasinya. Jadi memang harus cari orang yang betul-betul seperti bilang Pak Andi Malarangeng tadi, ketemu orang yang dapat dipercaya, yang udah deket, tahu betul karakter dan kebiasaan Pak Prabowo. Jadi dulu saya dengan Gus Dur misalnya, itu harus ada satu frekuensi, ya kan, frekuensi membangun bonding lahiriah maupun batiniahnya itu dibangun. Setiap saat saya selalu mencocokkan frekuensi itu sehingga tune in betul. Nah begitu tune in, nah kebetulan saya jadi mencocokkan acara dan perjalanan undangan beliau hari demi hari, bahkan komunikasi itu kadang-kadang sambil di kamar mandi, kadang-kadang sambil nemenin beliau lagi pipis misalnya, olahraga, treadmill, bahkan di tempat tidur ketika lagi berbareng, lagi kurang sehat, saya temani, saya tanya apa, harus itu begitu. Aksesnya sampai sedekat itu. Iya, harus begitu. Jadi itu arti tentu saja bisa aja dicarikan orang yang profesional, yang tidak ada kedekatan, tapi problemnya nanti akan ada hambatan nanti untuk menerjemahkan apa kata Presiden. Kalau tidak diciptakan satu kondisi di mana ada komunikasi yang sehat tiap hari, harus tiap hari itu. Itu dia. Karena kan kita melayani kebutuhan wartawan yang maunya kan saat-desaknya, teman-teman. Oke, baik Pak Wahyu, menarik. Mas Johan, harus ada komunikasi yang sehat ketika nanti memilih siapa kemudian yang menjadi juru bicara Presiden, bahkan punya frekuensi yang sama, chemistry-nya sudah ada dengan Presiden, begitu Mas Johan? Saya kira yang pertama adalah presidennya sendiri gitu. Ingin punya jubir seperti apa, yang pertama. Yang kedua, tidak hanya sekedar menunjuk jubir, kemudian apalagi memberikan sebuah lembaga gitu ya, memberi cap lembaga misalnya kantor komunikasi presiden gitu. Nah ini juga harus diberikan wewenang dan juga diberikan otorisasi untuk menjelaskan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh presiden gitu. Misalnya jubir presiden, dia juga harus diberi kewenangan untuk memberikan itu kepada media. Kenapa begitu? Karena media kan butuh orang yang bisa kemudian ditanya, yang bisa menjawab secara cepat dan tahu pasti apa peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Nah, kalau seseorang ditunjuk sebagai jubir, sementara aliran informasi tidak diberikan kepada si jubir itu, ya percuma aja. Seberapa jagonya jubir itu kalau dia tidak di-feeding oleh informasi yang terjadi sesungguhnya. Ini kalau nggak ada krisis ya, apalagi kalau ada krisis. Kalau ada krisis kan jubir harus menjelaskan kepada publik ya mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan presiden. Jadi juru bicara itu tidak dibatasi oleh kegiatan pemerintahan seorang presiden saja, tapi juga kadang-kadang kalau ada isu-isu yang berkaitan dengan pribadi-pribadi
presiden itu juga harus bisa menjelaskan kepada publik sesuai dengan yang dimaui oleh presiden ya. Ketika saya di Pak Jokowi di periode yang pertama itu kan juga banyak isu-isu yang kemudian menyerang Pak Jokowi ya, karena menjelang Pilpres 2019 waktu itu. Nah, Jubir juga harus bisa menjawab isu-isu atau fitnah-fitnah yang menyerang seorang presiden ya. Tidak hanya sekedar kebijakan, ini menurut saya, tapi juga seorang juru bicara harus tahu betul apa yang sesungguhnya terjadi dan dimaui oleh presiden terkait dengan isu-isu yang menyangkut baik itu secara pribadi presidennya maupun yang berkaitan dengan kebijakan presiden sebagai kepala pemerintahan ya. Karena kalau udah menyangkut kementerian, kadang-kadang menterinya bicara ya, yang kemudian juru bicara kementeriannya yang menjelaskan soal satu kementerian gitu ya. Menko juga begitu, punya banyak juru bicara. Kalau kebanyakan juru bicara juga bingung juga menurut saya, dan tidak bisa dibedakan. Apa sih persoalan politik sama ekonomi itu nggak bisa dipisahkan garis tegas. Oh ini persoalan ekonomi, oh ini persoalan politik. Nggak bisa begitu menurut saya. Politik bisa masuk ke ekonomi. Jadi juru bicara itu seyogyanya ya jangan banyak-banyak. Nanti wartawan juga bingung gitu, karena isunya politik sama ekonomi kadang-kadang menjadi satu gitu. Baik, kita masih tunggu tentunya. Baik, terima kasih Mas Johan. Kita masih tunggu bagaimana nanti hasil pertimbangan dari Presiden Prabowo Subianto atas sikap mundurnya Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Tapi yang pasti poinnya, jubir ini diharapkan bukan hanya sekedar penyambung suara Presiden, tapi betul-betul bisa membangun dan menjaga komunikasi publik antara istana dan juga masyarakat. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya malam hari ini sudah berdiskusi. Pak Wahyu, Mas Ari, Bang Andi Malarangeng, Mas Johan. Terima kasih atas waktunya, sehat selalu semuanya.